Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman pada materi percabangan. Sebelum masuk ke materinya, langkah lebih baik kita perkenalan dulu. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkanlah saya Fis Anwar dari Prodi Informatika. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Pertama, apa sih algoritma percabangan itu? Algoritma dalam suatu program yang memiliki kondisi yang dimana kondisi tersebut akan menentukan perintah-perintah yang akan dijalankan dalam program tersebut dengan suatu pemilihan statement kendali. Statement kendali yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memilih bagian program yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi atau syarat yang diberikan. Statement kendali memerlukan suatu kondisi atau syarat sebagai dasar pemilihan keputusan. Salah satu yang umum digunakan adalah berupa keadaan benar atau salah. Kata lainnya, true or false. Selanjutnya ada operator kondisi. Dalam penulisan kondisi atau syarat selalu digunakan operator relasi atau operator logika sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan. Macam operator relasi ada operator lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih atau sama dengan, kurang atau sama, dan terakhir tidak sama dengan. Yang kedua ada operator logika. Pertama, operator AND. Semua kondisi harus bernilai benar. Dengan operator dan. Yang kedua ada OR. Salah satu harus bernilai benar dan operator garis lurus 2. Yang terakhir ada NOT. Kebalikan dari kondisi sebenarnya dengan operator seru. Dan selanjutnya ada jenis-jenis percabangan. Dalam bahasa C++ itu jenis-jenis percabangannya itu ada 2, if dan switch case. Nah, di if itu sendiri ada dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada if, kedua if else, dan terakhir ada if else if. Dan lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama ada struktur if. Suatu kondisi di mana akan memutuskan untuk mengeksekusi statement jika dan hanya jika kondisi terpenuhi. Untuk gambarannya atau algoritmanya seperti ini. Nah, kita mempunyai suatu kondisi dan suatu syarat. Nah, kalau kondisi tersebut memenuhi syarat, maka akan masuk ke true dan akan menjalankan statementnya. Jika masuk ke false, tidak akan menjalankan apa-apa. Agar lebih jelasnya akan saya berikan sebuah contoh pada codingan. Untuk bentuk umum tersendiri itu ada if dan masuk ke dalam kurung kondisinya apa, boleh lebih dari atau sama dengan, dan masuk ke kurung kurawa dan lanjut ada statementnya. Nah, pertama kita coding itu harus inisialisasi. Include UseStream itu untuk memanggil cout dan cin. Yang kedua ada using namespace std itu untuk inisialisasi juga. Sebenarnya ini bisa taruh di depan cout, tapi daripada ribet mending inisialisasi di awal dulu. Nah, masuk ke int main, masuk ke int nilai. Nah, di sini saya inisialisasi nilai kita itu ada 85. Kita mempunyai percabangan. Jika nilai lebih dari 80, maka akan mencetak selamat kamu lulus. Jika tidak, ya tidak akan melakukan apapun. Nah, ini akan contohnya. Seperti ini compilernya. Nah, akan mencetak selamat kamu lulus. Jika saya mengganti ini menjadi 75, tidak akan muncul apa-apa kan? Ya, seperti itu. Selanjutnya ada struktur if else. Suatu kondisi di mana akan mengeksekusi statement jika kondisi terpenuhi, atau juga akan mengeksekusi statement lain bila kondisi tidak terpenuhi. Ini sama yang tadi strukturnya. Bedanya di sini false-nya itu juga akan menginisialisasi statement-nya sendiri. Dan ini contoh codingannya. Bentuk umumnya sama, kondisi
dan dilanjutkan else dan statementnya kedua sama. Dan di sini kita menginisialisasi nilai kita 70. Nah, if jika nilai kita lebih dari 80, maka akan mencetak selamat kamu lulus. Jika tidak, akan mencetak maaf kamu tidak lulus. Nah, lebih jelasnya kita akan mengcoding di sini. Harusnya keluar maaf kamu tidak lulus. Nah, bener kan? Maaf kamu tidak lulus. Jika saya di sini 90, mencetak selamat kamu lulus. Ya, benar. Seperti itu. Dan selanjutnya ada struktur if else if, suatu kontrol keputusan yang memiliki banyak kondisi. Merupakan struktur if cabang kondisi else dari struktur if else sebelumnya. Jika kita mempunyai kondisi pertama, kita mengecek apakah syaratnya terpenuhi. Jika terpenuhi, langsung ke statement 1. Jika tidak, masuk ke kondisi kedua. Apakah kondisi kedua itu kita memenuhi syarat? Jika memenuhi, kita masuk ke true dan menjalankan statement kedua. Jika masih false, tidak memenuhi, maka akan menjalankan statement ketiga. Lebih jelasnya akan pada contoh codingan. Untuk umumnya ini ada if kondisi statement 1, terus else if kondisi kedua, statementnya langsung kedua, dan terakhir ada else langsung statement ketiga. Ini sama inisiasi pertama juga sama, include your stream using namespace std yang main. Dan di sini kita menginisialisasi nilai kita adalah 20. Di sini ada pengkondisian if jika nilai lebih dari 90 maka akan mencetak bagus. Jika kita nilainya lebih dari 70 maka cukup. Jika tidak, akan mencetak jelek. Kita lanjut ke codingannya lebih jelas. Harusnya ini kita jelek benar. Kalau saya mengganti ini menjadi 80, maka akan mengeluarkan nilai cukup. Ya, benar cukup. Kalau 90 atau 100 mesti bagus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur switch case. Suatu kontrol keputusan berdasarkan nilai variabel melalui banyak cabang. Ini bisa saja kita nilainya ini integer. Misal kita seleksinya ke 1, kita akan kondisi seleksi ke 1, kita milih kedua atau milih ketiga. Jika true ke 1, maka statement 1 langsung break kedua, statement kedua, dan sebagai terusnya. Langsung codingannya saja agar lebih paham. Bentuk umumnya ini switch dan masuk ke kondisinya. Terus case selektornya apa? Case-nya misal kita kondisinya misal integer 1, 2 atau 3. Terus kita statement masuknya apa? Lebih pahamnya di codingan ini. Kita menginisialisasi nilai kita adalah 7. Switch case dengan kondisinya nilai, karena ini variabelnya nilai ya. Case 10 tidak ada, case 9. Jika kita memilih case-nya 9 bagus, case-nya 7 cukup. Kalau default tidak mengisi apapun akan ngejelek. Langsung saja kita compile. Harusnya ini cukup. Nah, benar kan? Cukup karena kita menginisialisasi nilai itu 7, maka akan masuk ke sini 7. Jika kita ininya 9, maka akan masuk ke sini bagus, benar. Nah, dan selanjutnya ada kesimpulan. Perbedaan dari if, else, dan switch. Pernyataan if dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan tentang nilai tertentu atau kondisi tertentu. Nah, untuk switch, pernyataan switch membuat keputusan hanya berdasarkan nilai unik dari tipe integer atau karakter. Nah, switch ini bisa digunakan untuk contohnya untuk pada bagian menu pilihan. Nah, kita akan memasukkan misalnya nilai 1 kan masuk ke 1, pilihan ke 1 ya. Nah, mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.